Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Leni Mariana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Pengertian waktu dan sejarah. Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sejarah adalah proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya atau suatu dialog yang tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Keterkaitan antara waktu dan sejarah. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi apabila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana menuju ke bentuk yang kompleks. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Dikatakan bahwa pada mulanya kolonialisme adalah kelanjutan dari patrionalisme. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa selanjutnya. Misalnya jatuhnya kembali jabatan presiden kepada Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019. Yang keempat, perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan, akan tetapi asumsinya adalah adanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, keberlanjutan. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa yang lain. Selanjutnya, perubahan. Apabila dikaitkan dengan peristiwa sejarah, kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan. Peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya. Di dalam sejarah dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. Perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, jiwa yang terbuka terhadap perubahan, yaitu jiwa revolusioner yang hidup dalam masyarakat yang mau mengubah apa saja yang telah ada. Yang kedua, timbulnya keinginan baru yang dipancangkan sebagai cita-cita nasional dan harus diperjuangkan pencapaiannya. Yang ketiga, bertambah dan berkurangnya penduduk yang merupakan tantangan yang harus dijawab dengan perubahan sosial. Yang keempat, adanya penemuan baru yang meliputi discovery, innovation, dan invention. Yang kelima, adanya pengaruh kebudayaan lain dan adanya konflik dalam masyarakat serta revolusi yang menginginkan perubahan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.